Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman Halal to Us, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan proses sertifikasi halal. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemerintah, baik Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia telah berkomitmen untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana proses dan teknik memperoleh sertifikasi halal dengan mekanisme yang baru. Sebelum kita sampai pada bagaimana proses sertifikasi halal, kita akan melalui beberapa tahap. Di antara pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep halal itu sendiri. Sebagai seorang muslim, sudah merupakan suatu keharusan bagi kita untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal. Demikian juga bagi para produsen, sudah merupakan kewajiban memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, untuk memastikan bahwa produk-produk halal kepada masyarakat diperlukan sertifikasi halal. Mengapa kita perlu sertifikasi halal? Nah, ini akan kita jabarkan dalam pelatihan-pelatihan saat ini dan berikutnya. Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai manusia agar kita mentaati semua perintah Allah. Di antaranya adalah memakan makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dari penjelasan ini, maka kita tahu bahwa proses sertifikasi halal mempunyai landasan hukum yang jelas, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian, mengapa kita harus sertifikasi halal, sementara produk kita sudah bisa dikatakan halal? Nah, kita tahu bahwa potensi besar ya bagi kita para produsen untuk menjual produk kita kepada kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Karena apa? Populasi muslim di dunia adalah 28,68% ya, dari sekitar 2,18 miliar penduduk. Kemudian populasi muslim di Indonesia adalah 87,18% dari 23 juta penduduk lebih. Nah, sehingga ini adalah potensi besar bagi kita sebagai produsen untuk menjual produknya dan memastikan bahwa produk kita adalah produk yang halal. Konsep halal dan haram dalam Islam sudah dijelaskan secara detail. Haram jelas, halal jelas. Demikian juga nanti ada perkara yang di tengah-tengah yang kita kenal dengan perkara subhat. Nah, inilah yang akan menjadi landasan kita untuk melakukan proses sertifikasi halal, menghilangkan perkara yang subhat. Nah, di mana perkara subhat nanti kita akan jelaskan kenapa ada perkara subhat di tengah-tengah proses produksi kita. Sebagaimana kita ketahui sebagai seorang muslim bahwa halal memiliki definisi yang jelas. Demikian pula haram. Kalau kita lihat sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Baqarah ayat 172 yang mendefinisikan tentang halal dan thayyib. Maka halal itu kita bisa artikan berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu hukumnya halal, kecuali dilarang di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Artinya adalah sesuatu itu hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian thayyib, definisi thayyib adalah suatu yang aman, baik, suci, bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Thayyib dan halal ini dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita pisahkan. Karena dua kata ini, halal dan thayyib, merupakan satu kesatuan.
Di mana ketika kita memakan atau memproduksi produk yang halal, maka produknya harus thayyib, adalah harus bermanfaat bagi konsumen kita dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram, yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian, larangan untuk produk-produk yang mengandung najis. Nah, ini dalam proses sertifikasi halal juga harus kita perhatikan. Karena bisa jadi bahan-bahan yang kita beli atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk produksi adalah bahan-bahan yang unsurnya halal, tetapi bisa terkontaminasi dengan najis. Definisi najis adalah secara bahasa artinya kotoran. Najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor